Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kami dari kelompok Masudi, peserta dari kursus pelatih pembina pramuka tingkat lanjutan tingkat nasional di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 akan menyampaikan tugas dari pelatih fasilitator kami terkait tentang perilaku dan strategi fasilitator. Untuk itu, kepada kakak-kakak sekalian, selamat menyaksikan. Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam. Baik, hari ini kami dari kelompok Masudi akan menjelaskan terkait tugas yang kami laksanakan. Di sini ada teman-teman kita yang akan menjelaskan tentang bagaimana perilaku seorang fasilitator dan strategi apa yang bisa dilakukan oleh seorang fasilitator. Yang pertama nih sama Kak Erik nih. Kak, menurut kakak nih seorang fasilitator tuh harus berperilaku seperti apa, Kak? Baik, terima kasih kepada moderator karena untuk kita sebagai seorang fasilitator harus bisa mengenal betul-betul dengan calon peserta dan memahami latar belakang dan sebagainya, karena ini hal yang penting di dalam kita memfasilitasi pelaksanaan suatu pelatihan. Oke, itu tadi dari Kak Erik. Ini tambahan juga nih, mungkin Kak Dian mau nambahkan nih satu nih, perilaku apa saja sebagai fasilitator. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Kalau bagi saya, Kak, seorang fasilitator itu harus ada empati, Kak. Jadi jangan sampai seorang fasilitator itu tidak punya empati. Jadi seolah-olah dia lebih wah daripada peserta ataupun pelatih ataupun binaannya, Kak. Nah, kemudian seorang fasilitator juga harus bisa mendengarkan dengan cermat. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh pesertanya, begitu kan. Lalu juga memahami perspektif pandangan mereka. Jadi tidak hanya satu, tidak ngerjain peserta. Gitu, Kak. Itu bagi saya, Kak. Oke, baik. Jadi kita dapat dua nih, mengenal peserta sama berempati. Mungkin Kak Rodes nih mau nambahkan lagi nih perilaku sebagai fasilitator ini. Fasilitator itu juga harus terbuka. Karena mencakup dan melihat peserta banyak, kan? Orang-orang banyak, pasti mereka tuh punya pemikiran yang beragam. Ide pasti banyak. Jadi kalau kita terbuka dengan mereka lebih menyampaikan ide-ide mereka. Karena setiap orang kan pasti punya pikiran berbeda-beda. Jadi kita bisa merangkumnya. Oke, Kak, sejauh ini untuk perilaku sebagai fasilitator ditambahkan tadi ada oleh Kak Rodes itu dapat kita simpulkan sementara itu ada satu, mengenal peserta, kedua berempati, yang ketiga keterbukaan. Nah, selain perilaku yang harus ada di fasilitator, seorang fasilitator juga harus punya strategi. Nah, kebetulan juga di sini ada kakak-kakak dari kelompok Masudi, juga ada Kak Darwin, ada Kak Sugiarto sama Kak Budi. Mungkin bisa menyampaikan ini strateginya apa saja yang baik bagi seorang fasilitator. Ini kesempatannya pertama nih untuk Kak Budi. Silakan Kak Budi. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dari strategi fasilitator, yang pertama sebagai fasilitator kita harus bisa menentukan tujuan, ya. Jadi tetapkan tujuannya yang jelas untuk sesi fasilitasi. Peserta itu harus tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian strategi yang kedua yaitu bisa mengatur waktu. Manajemen waktu itu sebagai kunci dalam keberhasilan ketika kita sebagai fasilitator. Mungkin sementara itu dulu, Kak. Iya, tepat sekali Kak. Menentukan tujuan. Selanjutnya kita mohon pendapat nih bagi Kak Sugiarto, apa saja strategi. Terima kasih, Andri. Menurut saya strategi berikutnya itu adalah
kegiatan itu harus berorientasi kepada peserta. Jadi pesertanya sebagai subjek. Jadi seorang fasilitator menurut saya seharusnya memberi fokus pada kebutuhan dan pengalaman peserta. Kemudian mereka harus dilibatkan dalam diskusi, permainan peran atau latihan yang relevan. Kemudian strategi berikutnya itu mengelola konflik. Jadi seorang fasilitator harus memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam kelompok. Ini mencakup mendengarkan dengan cermat, menjaga netralitas, dan mencari solusi bersama. Demikian kan ya. Oke, baik, terima kasih Kak Sugiarto. Nah, ini narasumber terakhir kita nih Kak Darwin. Biasa dengan ide-ide inovatifnya. Mungkin apa nih Kak terkait strategi seorang fasilitator nih Kak? Kalau di sini mungkin ada dua hal yang mungkin saya tambahkan, yaitu seorang fasilitator harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, ya. Fokus terhadap apa yang akan difasilitasi, ya. Melakukan kegiatan coaching, menggali kemampuan-kemampuan yang ada dimiliki oleh peserta itu. Di sini tentunya seorang fasilitator itu harus berempati kepada peserta itu. Kemudian kegiatan yang paling inti adalah fasilitator harus melakukan umpan balik apa yang dirasakan oleh peserta selama kegiatan. Nah, fasilitator harus mampu memberikan memancing, ya, peserta didik untuk menggali apa yang sudah dirasakan selama kegiatan fasilitasi itu. Mungkin itu aja Kak. Kak Dede, mungkin saya ada tambahan untuk Oke, baik, silakan Kak. Saya rasa yang tidak kalah penting dalam materi tersebut itu adalah tentang fleksibilitas, artinya kelenturan. Jadi dia bersedia beradaptasi dengan perubahan dan mengubah rencana jika diperlukan. Kalau ada stagnan, ya. Jadi jangan terlalu kaku dalam pendekatan seorang fasilitator tentang peserta. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kakak sekalian atas masukan dan informasinya. Sekian dari kami kelompok Masudi terkait perilaku dan strategi seorang fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Disiplin berani